Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Adi Nureza, NRP 23-2019-042, beserta rekan saya. Saya Ihsan Satria Ananda, NRP 23-2019-010. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa, Bang? Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang review jurnal mengenai kebijakan satu peta atau one map policy. Oke, maka dari itu kita simak videonya berikut ini. Oke, pada pembahasan kita kali ini kan tentang one map policy atau kebijakan satu peta. Ya. Nah, di mana peta ini tuh saat ini tuh sangat dibutuhkan gitu sebagai sumber informasi kepada masyarakat umum, terlebih lagi kepada pemerintah, di mana peta ini tuh berfungsi sebagai apa sih, untuk merancang suatu daerah agar terkoordinir dengan baik gitu. Bukan hanya suatu daerah saja, peta itu Betul. digunakan masyarakat juga nih buat mencari suatu lokasi. Oke, seperti peta tematik tuh, Ya. contohnya khusus untuk masyarakat tadi. Nah, dan peta ini juga mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh BG tentang aturan-aturan pembuatan peta. Ya. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Bang Ihsan, sebenarnya itu peta itu apa sih, Bang, secara spesifik gitu? Oke, sedikit saja menjelaskan tentang peta. Barangkali yang belum mengetahui, yaitu menurut literatur yang saya baca di sini, menurut Erwin Reis tahun 1984, peta itu adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Oh, berarti kayak misalkan atribut suatu lokasi atau tempat Jadi tulisan-tulisan atau bangunan itu, gitu. ya, nama daerahnya itu ada Seperti Bandung, jalan gitu ada ya. daerah Bandung di sini, daerahnya ditulis Bandung, ada batas administrasi seperti itu. Lalu dilanjutkan menurut Aryono Prihandito tahun 1988. Nah, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Oh, berarti dengan kata lain tuh peta tuh memiliki skala gitu. Maksudnya dalam peta tuh perbandingan jaraknya dengan jarak sebenarnya itu berapa gitu. Nah, itu. Jadi fungsi skala itu selain untuk memperkecil karena kenampakan bumi atau geografis luas sekali. Jadi membutuhkan teknik. Itu kan skala yang Ya, tadi itu ya. teknik dengan skala kita perkecil akhirnya masuk ke kertas itu. Oke. Nah, dengan sistem proyeksi tertentu. Ada beberapa ya, Ya, seperti kerucut, tabung Ya, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam peta itu perbandingan jarak di dalam peta itu bisa kita hitung perbandingan jarak yang ada di permukaan bumi sebenarnya itu bisa kita ukur melalui peta ini. Nah, maupun sebaliknya dari peta Maupun sebaliknya. Jadi kita bisa gitu kan. perhitungkan. Dan di peta sendiri itu terdapat juga keterangan-keterangan. Jadi peta itu bukan hanya gambar permukaan bumi dengan tulisan daerah-daerah, dengan gambaran medan segala macam, tetapi ada keterangannya, dan itu diatur berdasarkan kaidah kartografi. Jadi keterangannya itu berisi legenda yang berisi simbol-simbol, misalkan daerah pegunungan, sungai, dan sebagainya. medan-medan segala macam. Dan itu memang harus ada di peta itu agar peta itu bisa Jadi sumber yang informatif. Nah, dan seperti itu. agar lebih jelas. Nah, ya, tadi kita sudah menjelaskan mengenai peta, apa itu peta, definisinya, lalu penggunaannya, lalu ada unsur-unsurnya yang menurut kaidah kartografi seperti skala, lalu ada legenda dan informasi-informasi di dalamnya. Lalu kita kembali ke topik kita kali ini, yaitu kebijakan satu peta atau one map policy. Mungkin kebijakan ini sudah dibilang cukup lama karena sudah dari
bertahun-tahun lalu sudah muncul kebijakan ini. Nah mungkin kebijakan satu peta ini mungkin tidak terdengar asing bagi kita, bagi kalangan orang-orang pemetaan ya. Betul. Tapi menurut masyarakat itu mungkin sesuatu yang asing lah, ya karena masyarakat awam bertanya-tanya apa sih? Bukan bidangnya. Ya, yang bukan bidangnya mungkin bertanya apa sih itu kebijakan satu peta atau one map policy itu. Nah mungkin Mas Rafli bisa menjelaskan apa itu one map policy. Oke. Berdasarkan dari jurnal yang saya baca berjudul Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan, yang dibuat oleh Ulfa Dwi Rahmawati dan Muhammad Indra Bangsawan. Di mana One Map Policy ini atau kebijakan satu peta ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tatanan kelola pertanahan dan hutan yang baik sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau perebutan lahan yang terjadi di Indonesia. Jadi seperti batas-batas tanah antar instansi atau dengan masyarakat itu tidak saling tumpang tindih gitu tidak saling karena tumpang- referensi yang berbeda. Oh ya. Oke. Nah, di mana kebijakan ini juga berawal dari masa pemerintahan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada saat itu beliau meminta data luasan dan pengendalian peta mengenai peta vegetasi, di mana pada saat itu beliau meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun pada saat kedua peta itu digabungkan atau dilihat memiliki luasan yang berbeda dan tidak sama. Jadi saat itu tumpang tindih itu beda. Ya, beda Sedikit luasnya. ada yang menjorok ke dalam seperti Ya. itu. Mungkin karena Dan skala luasannya itu yang tadi. skala yang berbeda atau apa namanya sistem referensi Ya. atau penggunaan proyeksi yang berbeda seperti Ya, itu. yang masih acak gitulah, Dan membuat karena rasa belum ada enak aturannya. nanti, ya. Nah, pada saat itu juga Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amanat kepada salah satu instansi pemerintah di Indonesia, yaitu BG, di mana BG ini itu membuat kebijakan One Map Policy untuk menyatukan semua informasi yang telah diproduksi oleh berbagai sektor dalam pembuatan peta ini agar nantinya pembuatan peta ini itu secara integratif. Jadi amanatnya itu kepada BIG, ya yaitu memberikan arahan kepada instansi-instansi lainnya swasta, terkait gitu, negeri seperti itu untuk referensi yang sama gitu. menggunakan referensi yang sama Nah. agar peta antar instansi itu bisa digabung menjadi satu Ya. peta yang mempunyai Yang udah sistem sesuai. referensi yang sesuai. Nah, dalam kebijakan ini juga agar terhindar dari yang namanya tadi tumpang tindih atau perbedaan informasi pada suatu peta yang dibuat. Nah, pada masalah ini juga si BG ini juga mengeluarkan aturan dalam pembuatan peta untuk menjadi patokan kepada seluruh instansi terkait atau yang berhubungan dalam pembuatan suatu peta itu sendiri. Oke, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan tentang apa itu One Map Policy atau kebijakan satu peta. Dimana kan tadi dijelaskan juga oleh saya kebijakan satu peta ini tuh untuk menyelaraskan dari semua instansi yang dalam tanda kutip membuat peta gitu agar seragam, agar menjadi satu gitu kan. Menjadi satu. Nah, dimana One Map Policy ini juga kan dibuat itu oleh pemerintah. Ya. Nah, dari pembuatan One Map Policy ini juga kan otomatis ada aturan atau tertuang gitu dalam peraturan apa gitu. Nah, mungkin Bang Ihsan bisa dijelaskan bahwa One Map Policy itu berkaitan pada undang-undang nomor berapa sih atau peraturan nomor berapa sih gitu. Ya, jadi One Map Policy ini pertama kali tadi di zaman Pak SBY ya, Ya, betul. dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000. Nah, peraturan ini tuh diubah, ada update-nya. Jadi menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Nah, melalui
Perpres ini, kebijakan satu peta, berupaya untuk mendorong penggunaan informasi geospasial hasil percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang difokuskan pada lima target nih. Yang Apa gitu, pertama, Bang? penyusunan dan penetapan mekanisme dan tata kerja. Oke. Yang kedua itu perwujudan IGD dan IGT. Yang ketiga, pemutakhiran IGD dan IGT. Yang keempat itu optimalisasi penyebarluasan data IG melalui geoportal kebijakan satu peta. Yang kelima itu berupa sinkronisasi. Oke. Nah, kebijakan yang baru ini yang sebelumnya mencakup 85 IGT peta tematik seperti itu, informasi geospasial tematik dari Perpres nomor 9 tahun 2016. Selanjutnya terdapat penambahan 72 peta Nanti. tematik. Nah, dari Perpu 23 ini ditambahkan 72 peta. Menjadi jumlahnya itu 158 peta tematik dengan melibatkan 24 kementerian atau lembaga di 34 provinsi. Oh, berarti dari update si Perpres ini nomor 23 tahun 2021 berarti dalam peraturan itu secara tidak langsung melibatkan beberapa kementerian tadi kan, seperti 24 kementerian. Ya, Dan juga concernnya itu nggak cuma di daerah-daerah tertentu. betul. Jadi mungkin dalam Perpres ini tuh dilibatkan juga seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Betul. Sehingga si peta tematik yang dihasilkan itu menjadi lebih banyak dan Ya. lebih informatif kan untuk setiap daerah atau setiap provinsi gitu kan. Dan juga diharapkan dengan adanya peraturan ini, dengan adanya banyaknya peta tematik ini, diharapkan dapat menyelesaikan konflik tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan. Jadi seperti kita ingin ada berita-beritanya kan, kita ingin membangun ibu kota baru. Nah, itu kan membutuhkan peta sangat yang penting. sangat besar, sangat luas, Dan harus sangat detail dan juga. sangat harus detail juga karena kita ingin Merencanakan. ingin membuka lahan, kita ingin membangun suatu tempat di daerah itu. Nah, mungkin dengan peraturan ini mungkin bisa membantu seperti itu. Tadi kita sudah menjelaskan juga tentang undang-undang dasarnya, undang-undang yang mengatur tentang Si One Map Policy ini. polisi. Tadi disinggung juga di awal-awal ya oleh Mas Rafli tentang amanat yang diberikan dari Presiden kepada BIG. Mungkin juga amanat itu bisa berupa cara kerja atau peraturan yang diberikan untuk instansi-instansi yang akan menjalankan kebijakan ini. Nah, mungkin oleh Mas Rafli akan dijelaskan nih mengenai amanat-amanat serta cara kerjanya ini One Map Policy itu untuk kebijakan ini itu seperti apa gitu. Silakan. Oke, Bang San, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Jadi One Map Policy itu sebenarnya amanat dari Presiden, di mana amanat ini tuh tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Informasi geospasial ini diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutahiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Di mana undang-undang ini juga bertujuan untuk menyelenggarakan informasi geospasial yang berguna dan berhasil digunakan untuk kerjasama koordinasi untuk pihak-pihak terkait. Nah, di mana si informasi geospasial ini juga agar sesuai itu agar dimanfaatkan oleh pemerintah dan berbagai aspek kehidupan untuk masyarakat. Kan balik lagi tadi informasi geospasial itu ada informasi geospasial dasar dan tematik. Ya. Nah, untuk cara kerja si One Map Policy ini juga yaitu untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh instansi-instansi terkait atau berbagai sektor yang membuat peta secara integratif. Oh, berarti cara kerjanya itu suatu instansi menyewa suatu konsultan untuk
membuat peta lah ya. Ya, Dan itu harus berdasarkan kebijakan dari BIG ini ya, dengan betul. arahan, nggak boleh Asal gitu. nggak boleh asal, Ya. nggak boleh keluar jalur atau Ya. apa ya namanya, membebal. Nah, Betul. seperti itu. Dimana kan misalkan kita membuat peta misalkan zonanya berapa, nah itu sudah diatur di BIG serta banyak juga peraturan-peraturan bagaimana cara membuat petanya, Iya. terus bagaimana cara kesesuaian legenda yang dibuat dan juga Sistem proyeksinya seperti itu. ya betul, itu balik lagi tadi seperti Ya, yang zona-zona yang ya. tadi. Nah, dan untuk ini juga digunakan juga agar tidak terjadi tumpang tindih antar pembuat peta tersebut karena telah memiliki referensi yang sama yang mengacu pada BIG ini gitu. Dimana BIG ini ditetapkan sebagai one reference, one standar, one database dan one geoportal. Maka dari itu semua instansi atau pihak-pihak terkait dalam pembuatan peta ini juga harus benar-benar mengacu pada BIG agar memiliki keselarasan yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih ke depannya. Jadi kita harus punya satu pedoman. Ya, ibaratnya sebagai satu acuan Iya, gitu. satu acuan, tidak memiliki banyak acuan sehingga peta yang dihasilkan itu bisa digabungkan intinya Ya, ya, bisa betul. digabungkan, bisa Jadi menjadi pada saat peta digabungkan yang itu luas. pada saat digabungkan juga agar memiliki data yang sama gitu, dalam arti Iya betul. dalam suatu area itu memiliki luasan yang sama. Ya, keselarasan yang Ya. sama, mulai dari sistem proyeksi, skala, bentuk peta, tidak ada yang tumpang Betul. tindih, segala macam seperti itu. Ya. Ya, mantap. Oke, setelah tadi membahas tentang kebijakan satu peta, bagaimana aturannya, bagaimana amanatnya, dan bagaimana cara kerja Undang-undang si apa aja ya yang ada di dalamnya. undang-undang apa aja yang tertuang di dalam si Yang One mengatur. Map gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih dari bagian penutup video ini mungkin bagaimana sih pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bang Ihsan kepada pemirsa yang menonton ini gitu. Ya, saya harap ini peraturan ini atau kebijakan ini bisa menjadi suatu pedoman bagi kalangan instansi yang gitu, bergelut di bidang yang bergelut di pemetaan. bidang pemetaan khususnya ya. Ya saya harapkan instansi-instansi yang menjalankan ini bisa menjalankan dengan baik, bisa menjadikan ini pedoman, menjadikan ini suatu peraturan yang kita harus jalankan ini, karena ini amanat dari atasan kita. Jangan ada diharapkan juga jangan ada instansi-instansi yang membangkang seperti itu, tidak menjalankan, ingin membuat suatu perbedaan yang akhirnya itu yang nantinya mungkin akan menjadi tidak selaras gitu. tidak menjadi selaras gitu dalam kedepannya nanti. Ya diharapkan bisa menjadi dijalankan sedemikian rupa seperti itu, dan juga diharapkan negara kita bisa menjadi kedepannya menjadi dalam bidang pemetaan ini menjadi lebih baik, Ya, menjadi lebih menjadi baik. memiliki sistem yang sudah terkonsen gitu kan. Jadi harus mempunyai peta ya, gitu. yang baik, karena peta itu penting loh Betul. bagi negara-negara, mau dalam militernya digunakan, mau dalam pembangunannya atau dalam penggunaan ekonomi apalagi kan. Betul. Nah, diharapkan hasil dari kebijakan ini bisa menjadi peta yang lebih baik lagi seperti itu. Oke. Mungkin sekian ya, Ya. dari pemaparan dari kami. Ya, mengenai One Map Police. Ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap kan?